Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari bersama saya Bob Defense, kita merenungkan Roma 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15 di Jumat sore 2 September 2022. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami mohon terang Tuhan atas pembacaan dan perenungan kami, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu, dikuatkan dan diterangi oleh firman Tuhan. Demi Kristus, amin. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi lainnya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Itu tulisan Paulus kepada jemaat di Roma setelah dia menuliskan pengantar yang sangat meyakinkan ya, tentang identitasnya, tentang tujuannya menulis, tentang isi suratnya itu apa, dan kemudian tentang imannya kepada Tuhan terkait dengan orang-orang di Roma. Bahwa orang-orang di Roma itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah karena Injil. Dan setelah itu dia menyampaikan keinginan atau keinginan yang pribadi ya. Dia curhat di sini. Dan kita mau mengintip dari curhatannya Rasul Paulus di beberapa ayat yang kita baca barusan. Ada hal-hal prinsip terkait dengan hubungan kita dengan sesama saudara kita seiman. Apa yang perlu kita harapkan, apa yang perlu kita perjuangkan, apa yang perlu kita rindukan dalam hal hubungan dengan teman-teman gereja, dalam hubungan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Yang pertama, Paulus bersyukur kepada Tuhan ketika dia melihat atau mendengar tepatnya kabar bahwa tentang ada iman di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Roma. Artinya Paulus bersyukur ketika melihat iman saudara-saudara seiman. Nah, ini perlu kita juga lakukan ya. Kita perlu memiliki ini dalam hidup kita. Ketika kita melihat ada saudara seiman yang imannya itu baik, imannya bertumbuh dengan baik, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bukan kemudian kita malah menjadi iri atau merasa tidak aman, insecure ya. Kenapa? Karena iman itu berasal dari Allah. Artinya ketika seseorang dia beriman kepada Tuhan, maka kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kenapa Engkau memberikan iman itu kepada orang ini? Karena dengan iman ini orang ini dapat mengenal Engkau. Karena dengan iman yang Engkau berikan, orang ini dapat berhubungan dengan Engkau, memiliki hubungan yang manis dan baik dengan Engkau, dan ini adalah suatu berkat baginya dan orang-orang yang dia kasihi. Jadi karena ini berkat iman ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian Paulus berdoa ya kan, dalam doa aku selalu mengingat kamu. Ketika kita melihat saudara seiman yang memiliki iman yang baik, kita bersyukur dan kita berdoa untuk mereka gitu. Kita berdoa untuk mereka. Berdoa untuk hal-hal yang baik. Dan dalam Paulus ini Paulus berdoa karena Paulus ingin ketemu. Apa yang kita rindukan? Paulus merindukan, Paulus ingin bertemu dengan mereka. Sehingga Paulus berdoa supaya beroleh kesempatan. Nah, kita mau mengintip sedikit apa yang Paulus harapkan dalam doanya.
perhatikan bahwa Paulus berdoa supaya dia memiliki kesempatan mengunjungi, ya kan? Dan dia belum mendapatkan kesempatan itu. Ini Paulus berdoa tapi belum dijawab. Paulus sabar menanti. Paulus bilang, aku beberapa kali terhalang. Padahal aku pengen dan aku sudah berdoa, belum juga bisa. Paulus menganggap ini kehendak Tuhan. Jadi Paulus mengikuti saja. Dia udah pengen tapi belum tercapai keinginan itu bertemu. Paulus sudah berdoa. Dan Paulus bilang, aku pengen ke sana, aku pengen mengunjungimu dan aku berdoa. Dan ini orang Kristen harus begini. Ketika kita menginginkan, merindukan sesuatu, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kerinduan kita itu belum terjawab, maka kita perlu percaya bahwa memang belum kehendak Tuhan. Tapi kita terus berdoa, kita terus merindukan, karena itu hal-hal yang baik. Dan dalam hal ini kita melihat Paulus merindukan untuk bertemu dengan jemaat di Roma. Saya mengingat ada satu ayat di surat Yakobus, mengatakan kalau kamu merencanakan, kamu jangan bilang, saya pergi ke sini, saya mau ke sini, jangan. Tapi bilang, kalau kehendak Tuhan, maka saya akan pergi ke sini. Kalau kehendak Tuhan, maka saya akan besok ke sana. Dan dalam surat Paulus ini, Paulus melakukan hal itu. Dia tidak cuma merencanakan dan langsung melakukan, tapi berkonsultasi dengan Tuhan melalui doa. Jadi Anda dan saya, mari kita mengkonsultasikan rencana kita kepada Tuhan di dalam doa. Sekalipun itu sebuah kerinduan yang besar, tidak bisa kita langsung begitu saja melakukannya, merencanakannya, melakukannya tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Kenapa? Ingat, kita adalah milik Tuhan. Semua hal yang kita lakukan perlu untuk kita ini bertanggung jawab. Kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Paling tidak untuk memohon berkat-Nya, untuk memohon kesempatan untuk ini terjadi, bisa dilakukan, bisa dinikmati. Seperti yang Paulus lakukan, ya, berdoa. Nah, dan perhatikan tujuan Paulus di sana. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Tujuannya ketika Paulus ingin bertemu, rindu bertemu dengan mereka, adalah ingin menguatkan mereka dengan cara memberi karunia rohani, karena dia rasul kan, menumpangkan tangan dan orang memperoleh karunia rohani. Nah, tapi intinya bukan memberi karunia rohani, tetapi karunia rohani diberikan agar apa? Agar supaya kamu dikuatkan, guna menguatkan kamu. Jadi Paulus ingin bertemu supaya dikuatkan. Nah, bagaimana kita setelah melihat orang beriman kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa untuk mereka. Kita perlu gitu, untuk apa? Untuk berusaha, berjuang untuk menguatkan mereka. Karena ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam iman, kita memuliakan Tuhan. Nah, dia menjelaskan sini menguatkan tuh gimana, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, artinya saling menguatkan tuh berarti saling sharing, saling mendorong dalam iman. Iman saya sharing, dan imannya dia sharing juga. Paulus merindukan hal itu. Jadi ada saling menghibur satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendorong untuk mengikuti Yesus, untuk terus percaya padanya, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Itu saling menghibur satu dengan yang lain, saling menguatkan. Nah, dan Paulus memang menegaskan bahwa aku terhalang, aku sudah pengen berniat ketemu tapi aku terhalang. Nah, dan tujuan yang tadi dia kembali ke tujuan bertemu adalah supaya aku ini menemukan buah. Artinya dikuatkan supaya apa? Supaya hidup kalian berbuah. Hidup kalian berbuah bagi Tuhan. Ini yang perlu kita doakan, kita usahakan supaya apa? Supaya baik hidup kita maupun hidup orang-orang yang beriman yang lain, saudara-saudara kita itu, hidupnya bisa menghasilkan buah. Nah, dan kemudian Paulus mengatakan mengenai pandangan pribadinya, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Artinya dia merasa berhutang kepada semua orang. Berhutang apa? Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia merasa berhutang karena aku ini harus memberitakan Injil. Kenapa? Injil ini yang menyelamatkan aku. Dan karena Injil ini sudah menyelamatkan aku merasa berhutang untuk apa? Supaya semua orang juga tahu tentang Injil ini. Nah, itu pendapat pribadi Paulus
yang kemudian ditulis menjadi firman Tuhan bagi kita. Karena ini adalah juga pendapat pribadi yang ternyata adalah kehendak Tuhan. Bahwa ketika kita menerima yang baik dari Tuhan, dalam hal ini menerima keselamatan di dalam Tuhan melalui Injil, maka kita perlu untuk juga memberitakan Injil kepada orang lain, agar orang lain juga seperti kita, mereka diselamatkan. Sehingga Paulus merasa berhutang, aku kan sudah diselamatkan oleh Injil, aku juga mau membaginya kepada orang lain. Nah, semangat ini menjadi kehendak Tuhan juga bagi kita, di mana sama seperti Allah telah mengasihi kita, demikian kita mengasihi sesama kita. Allah telah menyelamatkan kita melalui Injil, demikian kita memberitakan Injil agar orang lain juga diselamatkan melalui Injil. Demikian perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada renungan sore ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Bersyukur kepada Tuhan, berdoa, saling menguatkan, saling mendorong, berbuah. Kami memberitakan Injil kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.